Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan mempelajari bahasa Islam, bahasa Arab, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jumlah mufidah atau susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada dua bentuk atau dua jenis kalimat, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, kemudian disambung dengan fa'il. Sedangkan yang kedua adalah jumlah ismiyah, yaitu susunan yang diawali dengan isim, yaitu disebut sebagai mubtada, kemudian dilanjutkan dengan isim berikutnya yang disebut dengan khobar atau penjelas. Dua jumlah ini merupakan pondasi kalimat di dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Sehingga ketika kita memahami dua jenis kalimat ini dalam bahasa Arab, insya Allah kita akan memiliki modal untuk belajar bahasa Arab, baik secara tulisan maupun lesan. Untuk berikutnya kita akan pelajari tentang jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Insya Allah kita sudah pernah mempelajarinya di materi sebelumnya. Yang berikutnya adalah fa'il. Fa'il adalah isim sebagai pelaku, kata benda sebagai pelaku. Sebagai contoh adalah yamshi al-waladu. Yamshi ini merupakan fi'il, yaitu fi'il mudhari dari masya yamshi, berjalan. Siapa yang berjalan, maka perlu adanya pelaku. Nah, pelakunya ini adalah al-waladu, seorang anak. Maka yamshil waladu ini merupakan jenis jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il dan dilanjutkan dengan fa'il. Yamshi itu fi'il, kemudian al-waladu adalah fa'il. Kita lanjutkan. Fa'il memiliki hukum marfu. Kita kemudian perlu memahami bahwasanya dalam ilmu nahwu ada istilah marfu, mansub, dan majrur. Marfu itu adalah salah satu tanda yang dipergunakan untuk fa'il. Fa'il atau pelaku ini hukum asalnya adalah berharokat dhammah, selalu marfu yang berharokat dhammah. Dhammah ini merupakan hukum asal dari marfu, walaupun nanti akan ada tidak harus dhammah, tidak hanya dhammah nanti tanda dari marfu. Tapi untuk kali ini kita pelajari bahwasanya marfu itu adalah dengan berharokat dhammah. Contoh penggunaan fa'il. Yang pertama,
ijtahada al-fallah. Nah, ijtahada ini fi'il bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh? Al-fallah. Fallah ini adalah petani. Petani itu bersungguh-sungguh. Al-fallah, maka al-fallah ini sebagai fa'il maka diharokati dhammah karena sebagai fa'il atau pelaku. Ijtahada al-fallah, al-fallahu fi khidmati ardihi. Petani itu telah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tanahnya. Yang kedua, tarawwadul auladu marratan fil usbu'. Tarawwada fi'il artinya berolahraga. Siapa yang berolahraga? Al-aulad, anak-anak. Marratan, sekali fil usbu', dalam 1 minggu. Yang ketiga, yanshatu at-talibu fit ta'allum. Murid itu sedang giat di dalam belajar. Yanshatu, giat. Siapa yang giat? At-talib. Ya, at-talib ini pelaku, maka dia diharokati dhammah ya sebagai fa'il. Yang keempat, istaroha, inilah fi'il, telah beristirahat. Siapa yang telah beristirahat? Aliyu, Ali. Tahta syajar, di bawah pohon. Yang kelima, fariha al-walidu binajahi waladihi. Fariha ini adalah fi'il, telah bergembira. Siapa yang telah bergembira? Al-walidu, ayah. Binajahi, dengan suksesnya, waladihi, anaknya. Kemudian dalam penempatan fa'il ada kalanya tersambung langsung setelah fi'il. Itu disebut muttasil ya. Tersambung langsung ya, yaitu contoh yang sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Tetapi ada kalanya fa'ilnya munfasil, terpisah dari fi'ilnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Sayaji'u, akan datang, dari kata-kata ja'a yaji'u, datang. Sayaji'u, akan datang. Siapa yang akan datang? Alaina masa al-yaum, atas kami sore hari ini. Nah, jadi untuk memahami fa'ilnya itu mana ya, maka kita menggunakan kata bantu apa atau siapa ya. Sayaji'u, akan datang. Siapa? Alaina masa al-yaum, atas kami sore hari ini. Nah, atas kami sore hari ini itu tidak cocok kalau disebut sebagai fa'il atau pelaku. Maka kita lanjutkan, duyufun, para tamu. Nah, para tamu inilah yang kemudian menjadi fa'il ya atau pelaku. Nah, pelakunya ini kemudian terpisah dengan fi'ilnya. Ya, sayaji'u, akan datang. Alaina, atas kami. Masa al-yaum, sore hari ini. Duyufun, ya, para tamu. Nah, yang datang itu ternyata adalah para tamu. Dan para tamu inilah sebagai fa'il. Min Jakarta, dari Jakarta. Jadi penempatan fa'il itu tidak mesti langsung setelah fi'il, tetapi ada kalanya kemudian terpisah dengan beberapa kata yang lain. Dan itu biasa di dalam bahasa Arab dipergunakan seperti itu. Maka kemudian kita lanjutkan, perhatikan cara mencari fa'il dan memberi harokat
pada kalimat di bawah ini. Yang pertama, indama tatkala. Ronna. Ronna ini adalah fi'il. Al-jarasu. Nah, maka ketika ada fi'il ronna ya, berbunyi ya. Apa yang berbunyi? Al-jarasu. Bel. Nah, jadi bisa kemudian kita menggunakan kata bantu apa. Tatkala, indama, tatkala, ronna. Berbunyi. Apa yang berbunyi? Al-jarasu. Bel. Khoroja. Ya, khoroja ini fi'il. Ya. Keluar. Siapa yang keluar? Al-ustadu. Seorang ustad. Minal fasli. Dari kelas. Nah, jadi fa'il dari khoroja itu adalah al-ustad. Ya. Yang kedua, izdahama, memadati. Siapa yang memadati? Ar-rukab, para penumpang. Ya. Amama, di depan, syubaki tadzakir, jendela tiket. Nah, jadi izdahama itu fi'il, fa'ilnya adalah ar-rukab. Ya. Dan ingat, harokat ar-rukab itu di dhammah. Yang ketiga, la'iba, ini fi'il, telah bermain. Siapa yang telah bermain? At-tullabu, para murid. Kurotal qodam, sepak bola. Ya. Berikutnya yang keempat, yaktsuru, banyak. Apa yang banyak? Fisyita'i, di musim dingin. Nah, maka ini tidak cocok kalau disebut sebagai fa'il. Maka fa'ilnya itu yang mana? Ternyata al-amtor, ya. Hujan, ya. Al-amtor inilah yang kemudian menjadi fa'il dari yaksur, ya, banyak tadi. Ya. Banyak hujan di musim dingin, seperti itu. Kemudian ada tugas ya di dalam pembahasan jumlah fi'liyah. Carilah fi'il dan fa'il pada kalimat berikut ini. Kemudian berilah harokat pada huruf akhirnya. Kita lihat nomor 1, jalas. Ya. Sinnya silakan diberi harokat. Ya, apakah fathah, apakah dhammah, ataukah kasroh. At-talamid, dalnya at-talamid itu silakan diberi harokat fathah, dhammah, atau kasroh. Ya. Artinya adalah murid-murid telah duduk. Nah, mana fiilnya? Nah, duduk. Nah, jalas tadi. Fa'ilnya mana? At-talamid. Nah, harokatnya apa seharusnya? Bihudu'i, dengan tenang, indama, ketika, yahdur. Yahdur, nah itu di roknya di harokati juga. Al-mudarris. Al-mudarris ini silakan diharokati sinnya. Yang nomor 2, yugorot. Nah, dalnya diharokati. At-toir, berkicau burung. At-toir ini sebagai apa? Fi'ilnya mana, fa'ilnya mana? Alal husni, di atas dahan mata ketika tol as-sobah, maki telah terbit. Yang ketiga, idza nazal. Nah, ketika nazal, nah, turun. Al-mator, nah, roknya silakan diharokati. Ikhdar, menghijau. Al-usyb, baknya silakan diharokat. Yang keempat, yang terakhir, sayajtami, berkumpul. Fi hadhil qa'ah, di ruangan ini, al-asatid. Ya, silakan diharokati huruf yang terakhir dari fi'il maupun fa'il tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.